Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi pertemuan kita matematika peminatan. Ya, judul kita adalah limit tak hingga fungsi eksponen ya. Ini materi yang akan menjadi pembahasan kita lanjutan dari limit tak hingga yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini khusus fungsi eksponen ya. Ada beberapa komponen, bisa dikatakan rumus ya, di mana nilai E-nya itu 2,7182818 dan seterusnya. Nah, artinya ini kita dapat nilai ini dari komponen 1 per X. Ya. Jadi pada prinsipnya nilai dari E tadi ya, E ini sama dengan 2,718281 dan seterusnya, itu dari nilai 1 tambah 1 per X pangkat X ya. Jadi kalau kita gantikan misalnya X nya 1, maka nilainya akan mencapaikan hingga nilai X sampai sekian akan mendapatkan nilai E pangkat nilai ini ya 2,718. Ini merupakan bilangan yang tak terhingga ya, masih banyak lagi di belakang 8 ini, banyak lagi angkanya. Oke. Nah, ada beberapa buku menggunakan 1 tambah 1 per N ya. Ada beberapa lagi yang menggunakan 1 per 1 tambah X. Ya, seperti buku cetak kita ada yang menggunakan 1 tambah 1 per N pangkat N. Kalau kita di pembahasan ini menggunakan 1 per 1 tambah 1 per X pangkat X. Terserah kita gunakan variabel yang mana, yang pasti ini harus sama. Oke ya. Jadi ada beberapa rumus dari pembahasan ini, ada 8 ya. Nah, kita gunakan ke-8 ini nanti untuk menentukan penyelesaian dari soal. Yang perlu kamu pahami adalah nih kesinkronannya itu ya. Ya, jadi kalau nanti di sini 2, maka di sini 2. Ini juga X. Berarti di sini harus 1 per X. Ya. Ini N, maka hasilnya min N. Ini tolong diperhatikan nanti ya. Kemudian ini E pangkat min 1 kalau bentuknya seperti ini. Ya, ini juga X per 1 per X. Ini E ya. Yang perlu disoroti yang N-nya. Nah, nih. Jadi kalau nanti di sini 3, ini harus kamu ganti 3. Dan seterusnya. Ya. Oke, kita gunakan 8 rumus ini. Tetapi kalau di buku cetaknya halaman 30 itu ada rumus yang ketiga. Hanya bedanya di situ aja ya. Rumus ketiga tambahan lah kita buat, berarti kita punya 9 rumus. Oke. Ya, kita bahas yang pertama. Tentukan hasil limit tak hingga berikut. Limit 1 tambah 2 per X pangkat X. Ya, ini untuk soal yang nomor A, katanya gunakan rumus yang ketiga. Apa tadi di rumus yang ketiga? 1 ditambah N per X. Ini ya tadi ya, rumus yang ketiga, nanti bisa dibuka kembali. Pangkat X. Maka ini menjadi tadi E pangkat N. Ya. Jadi ini kan N-nya. Kita ganti dengan sini. Maka rumusnya menjadi E pangkat 2. Oke, rumus yang ketiga. Kemudian yang kedua, 1 tambah 3X pangkat 1 per X. Ya, berarti ini sama dengan E pangkat N. Ini N-nya E pangkat N. Rumus yang ke-6, silakan dicek nanti. Kemudian yang C, 1 dikurang N per X. N-nya 5, maka hasilnya E pangkat min N. N-nya 5, rumus ke-8, nanti dicek lagi soal baliknya ya. Kemudian yang ke-D, 1 dikurang 4X pangkat 1 per X. Ya, ini 4, maka N-nya E pangkat min 4, rumus yang ke-7. Nanti bisa kita lihat kembali. Oke, sederhana ya, kita tinggal mencocokkan dengan
rumus. Nah, sekarang soal yang kedua. Udah 4 soal sih tadi ini tambahannya. Tentukan hasil limit tak hingga fungsi khusus berikut. Ya, ini sudah kita memakai modifikasi soal ya. Ini 1 tambah 2 per 3x pangkat 5x. Kalau kita langsung merujuk dari rumus yang tadi, kita nggak bisa langsung. Ya, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang paling mendekati ini adalah kita harus rubah ini menjadi 1 tambah 2 per n atau 2 per x pangkat x, ya kan? Pangkat x. Kita tadi pakai variabel n, maka di sini n. Atau 1 per 2x pangkat x. Ya. Nah, jadi kejaran kita supaya soal ini bisa berbentuk seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus memodifikasi soal ini dengan menggunakan unsur tambahannya. Jadi tuliskan kembali ini tadi ya, ini tadi soalnya. Ini juga masih dalam komponen soal. Nah, ini yang bertambah. Kita robah 3 per 3. Kenapa kita robah 3 per 3? Nilai 3 per 3 itu kan sama dengan 1. 1 dikalikan 5x tetap 5x, tidak merubah nilai. Tapi kenapa kita pilih 3 per 3? Supaya kita bisa mengarah kemari. Karena di sini ada angka 3. Ya, itu alasannya. Jadi 3 per 3. Nah, selanjutnya yang ini masih tetap. Ini 3 per 3 itu kalikan ke sini, ke dalam sini. Jadi kan bertukar posisi 3x kali 5 per 3. Boleh nggak seperti ini? Boleh ya. Kalau di unsur perkalian boleh saja. 3 kali x, 3x, 5-nya pindah ke belakang, per 5 per 3. Apa tujuan kita? Supaya kita bisa menemukan ini. Ya. Nah, jadi tadi kan kita menggunakan konsep ini. Di soal tadi juga sudah ada rumus, di rumus tadi juga sudah ada seperti ini. Maka ini kan menjadi 1 tambah 2 per x kalau soal tadi ya kan, atau 2 per n. Ya. Maka ini jadi 1 tambah 2 per 3x pangkat 3x dipangkatkan lagi 5 per 3. Oke. Maka tadi di awal kan dinyatakan kita misalkan 3x itu sama dengan y. Ya, berarti ini 3x kita yang ini gantilah dengan y, 3x yang ini juga gantilah dengan y. Nah, jika sudah bentuk kita seperti ini, ya kan, 1 tambah 2 per n pangkat n, 1 ditambah 2 per y pangkat y. Ini hasilnya sama dengan e pangkat n. Berarti ini hasilnya e pangkat 2, n-nya sama dengan 2 yang ini ya. Pangkat lagi 5 per 3. Maka ini kalikan 2 kali 5 10 per 3. Oke, jadi jawabannya E pangkat 10 per 3. Oke, nomor 2. Limit X menuju 0 atau tak hingga ya. X menuju tak hingga dari 1 dikurang 3X. 1 dikurang 3X pangkat 7 per X. Iya. Nah, kalau ini tinggal sederhana saja ya, karena tadi di rumus kan ada pola yang seperti ini ya. 1 dikurang 3x pangkat 1 per x. Ada tadi ya. Kita coba lihat kembali rumusnya. 1 dikurang ini nih. 1 dikurang 3x pangkat 1 per x sama dengan e pangkat min n. 1 dikurang 3x pangkat 1 per x sama dengan e pangkat min n. Ya. 1 dikurang 3x pangkat 1 per x itu sama dengan e pangkat min n. 1 dikurang nx. Ya. 1 dikurang nx. Jadi di sini yang sama ya, n-nya ini sama dengan pangkat min n. Oke, jadi ini juga kan seperti itu ya. 1 dikurang 3x pangkat 1 per x. Berarti kan yang dirubah di sini 1 kurang 3x, 1 per x. Ini tinggal dipecahin aja sederhana. Kalau kita kalikan pun ini hasilnya tetap 7 per 3. 7 per x 3. Sesuai dengan soal awal. Ya kan? Ini pecahannya saja. Nah, selanjutnya ini kena rumus.
rumus yang keberapa itu tadi ya. Jadi ini sama dengan E pangkat min 3 karena N di sini min 3. Kemudian dipangkatkan lagi 7, maka hasil terakhirnya adalah E pangkat min 21. 7 kali 3. Oke. Ya, selanjutnya kita bahas tentang soal yang ada di buku cetak. Silakan perhatikan. Ya, ini soal tambahan kita ya. Untuk yang nomor 1. Ya, di soal itu kan ada diminta limit X menuju tak hingga ya. X menuju tak hingga dari 1 tambah 1 per 2N. 1 tambah 1 per 2N. Pangkat lagi 3N. Ya. Ini kira-kira modifikasi dari soal yang mana ya? Kita tinggal pilih aja ya. Tadi kan ada 1 tambah 1 per X pangkat X. Ini hasilnya sama dengan E. Ya. Kan hasilnya E. Maka soal kita yang ada ini kita tinggal modif aja. Tinggal penyederhanaannya saja. Ya. Maka kita rubah seperti yang tadi ya, kita ambil 1 tambah 1 per 2N 3N. Nah, di sini kan ada 2N. Kita harus mengejar ini. Jadi ini kita rubah menjadi 2 per 2 supaya dapat ini ya. Kenapa 2 per 2? Nilainya 1, ya kan? Maka sama dengan 1 tambah 1 per 2N. Ya. Ini kita rubah menjadi 2N seperti contoh soal yang tadi. Kali 3 per 2. Boleh ya seperti ini kan? 2-nya pindah ke sini, 3-nya pindah ke sini. Karena prinsipnya 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 2 juga sama dengan 6. Jadi boleh kita rubah kalau dia kali ya. Oke, nah selanjutnya kita misalkan lah ya. Misal 2N itu sama dengan X. Berarti ini ganti dengan X, ini juga ganti dengan X. Maka soal kita menjadi 1 tambah 1 per X pangkat X kali pangkatnya dipangkat ya, kali 3 per 2. Oke, ini hasilnya sama dengan E pangkat 3 per 2. Oke, bisa dipahami ya. Untuk yang nomor 2. Ya, ini ada akar, tapi jangan langsung stres kalau melihat ada akar ya. Sesungguhnya akar itu bukan soal yang menyeramkan, tapi dia hanya perlu penyederhanaan saja. 1 tambah 1 per N pangkat N. Ya, ini sangat sederhana soalnya. Kita tinggal modif, hilangkan akar. Kalau akar hilang, 1 per N pangkat N. Akar tadi udah hilang ya, kita ganti menjadi pangkat setengah. Kok 3 nih, ini N tadi ya. Oke. Udah, 1 tambah 1 per N pangkat N. Ini sama kayak gini. Ini hasilnya E. Ya, berarti ini E pangkat setengah karena masih ada setengah ini ya. Oke, demikian penjelasan tentang limit tak hingga fungsi eksponensial. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.